Saya sudah mempersiapkan semua file yang diperlukan. Sekarang saya akan menulis cerita lengkap 3 cuong dengan panjang 7.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia, sesuai budaya Indonesia, tanpa judul bab dan meta komentar. Malam itu, ketika ponsel saya berdering pukul 9 malam, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Nama Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta muncul di layar. Tangan saya gemetar saat mengangkat panggilan itu. Pak Ahmad Santoso, ini dari RSUP Jakarta. Putri Bapak, Aisyah, dibawa ke UGD dalam kondisi kritis. Kami membutuhkan keluarga untuk datang segera. Dunia saya seakan berhenti berputar. Aisyah, putri saya yang berusia 25 tahun. Gadis cantik yang selalu membuat saya tersenyum meski hidup kami sederhana. Saya langsung berlari keluar rumah, bahkan tidak sempat mengganti sandal jepit dengan sepatu. Di perjalanan menuju rumah sakit, ingatan saya melayang. Saya masih ingat betul hari ketika Aisyah lahir 25 tahun yang lalu. Istri saya, Siti, meninggal saat melahirkan karena komplikasi yang tidak terdeteksi. Sejak hari itu, hanya ada saya dan Aisyah. Saya bekerja keras sebagai pegawai negeri golongan 3 di kantor kelurahan. Gaji pas-pasan, tapi alhamdulillah cukup untuk hidup kami berdua. Kami tinggal di rumah warisan orang tua saya di daerah Tanah Abang. Rumah Taip 36 dengan halaman kecil tempat saya menanam cabai dan tomat. Bukan rumah besar, tapi penuh kenangan. Di ruang tamu ada foto besar almarhum istri saya dengan frame kayu jati. Di sudut ada sajadah lipat tempat kami sholat bersama. Dapur sederhana dengan kompor gas 3 kg dan dispenser yang sudah berusia 10 tahun. Itulah rumah kami. Sederhana, tapi penuh cinta. Sesampainya di rumah sakit, pemandangan yang saya lihat membuat lutut saya hampir lemas. Aisyah terbaring di brankar, wajahnya pucat pasi, bibir kering, mata tertutup. Beberapa suster berlarian mengatur selang infus dan alat-alat medis. Seorang dokter muda menghampiri saya. Bapak Ahmad, saya Dr. Reza. Putri Bapak mengalami gagal ginjal akut stadium lanjut. Kondisinya sangat kritis. Kami perlu melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh dan kemungkinan besar membutuhkan transplantasi ginjal. Saya hampir tidak bisa bernapas mendengarnya. Gagal ginjal? Transplantasi? Berapa biayanya? Dokter, berapa kira-kira biayanya? Tanya saya dengan suara bergetar. Dr. Reza menatap saya dengan pandangan simpatik. Pak, untuk pemeriksaan lengkap, perawatan intensif, cuci darah rutin, dan persiapan transplantasi, kami perkirakan sekitar 200 juta rupiah. Belum termasuk biaya operasi transplantasi dan perawatan pasca operasi yang bisa mencapai 300 juta lagi. 500 juta rupiah. Jumlah yang mustahil untuk seorang pegawai negeri golongan 3 seperti saya. Gaji saya sebulan hanya 4 juta rupiah. Tabungan saya 20 juta rupiah hasil mengumpulkan selama bertahun-tahun. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di kursi plastik koridor rumah sakit, memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang sebesar itu. Saya sudah mencoba menghubungi teman-teman, tetangga, bahkan mengajukan pinjaman ke koperasi kantor. Hasilnya, paling banyak 30 juta rupiah. Masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Esok harinya, saya pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian ganti. Ketika menatap rumah kami yang sederhana itu, sebuah pemikiran muncul di kepala saya. Rumah warisan orang tua. Rumah yang sudah menjadi saksi bisu kehidupan kami selama puluhan tahun. Saya duduk di teras, menatap plang nama Ahmad Santoso yang terpasang di dinding. Ingatan masa kecil bersama orang tua muncul satu persatu. Bapak saya dulunya seorang tukang bangunan yang bekerja keras mengumpulkan uang untuk membeli rumah ini. Ibu saya berjualan nasi uduk setiap pagi di depan rumah. Mereka berdua sudah meninggal 10 tahun yang lalu, meninggalkan rumah ini sebagai warisan tunggal untuk saya. Tapi ini tentang Aisyah, putri saya, darah daging saya. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawanya.
Saya menghubungi makelar langganan di komplek. Pak Hendra datang sore itu juga. Dia mensurvei rumah dengan teliti. Pak Ahmad, lokasi strategis, dekat stasiun, dekat pasar. Tipe 36 dengan tanah 72 meter persegi. Sertifikat hak milik lengkap. Saya bisa jualkan cepat dengan harga 450 juta rupiah, kata Pak Hendra. 450 juta. Cukup untuk biaya awal pengobatan Aisyah. Hati saya mencelos, tapi saya mengangguk. Cepat ya Pak, ini urgent. 2 minggu kemudian, rumah kami laku. Pembeli adalah seorang pengusaha properti yang ingin merenovasinya untuk disewakan. Uang 450 juta rupiah masuk ke rekening saya. Aisyah dan saya pindah ke kontrakan kecil di daerah Cililitan. 1 kamar tidur, dapur sederhana, kamar mandi sempit. Tapi tidak masalah. Yang penting Aisyah bisa mendapat pengobatan terbaik. Dr. Reza mengatur semua perawatan Aisyah. Pemeriksaan lengkap, cuci darah 3 kali seminggu, vitamin, dan obat-obatan khusus. Saya menemani Aisyah setiap hari. Pagi-pagi saya sudah di rumah sakit, baru ke kantor siang, pulang sore langsung kembali ke rumah sakit. Atasan saya, Bu Retno, sangat pengertian memberikan izin saya untuk sering tidak masuk kantor. Pak Ahmad, keluarga lebih penting. Urus putri Bapak dengan tenang, kata Bu Retno suatu hari. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Kondisi Aisyah perlahan membaik. Wajahnya mulai bersemu, nafsu makannya kembali, bahkan dia sudah bisa tertawa lagi. Tapi saya perhatikan ada perubahan lain. Aisyah semakin dekat dengan Dr. Reza. Awalnya saya pikir itu wajar. Dr. Reza memang sangat perhatian terhadap Aisyah. Dia selalu menyempatkan waktu untuk mengecek kondisi Aisyah, bahkan di luar jam kerjanya. Dia membawakan buah-buahan segar, buku-buku untuk dibaca Aisyah, bahkan sesekali mengajak Aisyah jalan-jalan di taman rumah sakit saat kondisinya sudah membaik. Bapak, Dr. Reza, baik sekali ya, kata Aisyah suatu sore sambil tersenyum. Saya tersenyum balik. Iya nak, alhamdulillah kita bertemu dengan dokter yang baik. Yang tidak saya sadari, pelan-pelan jarak antara saya dan Aisyah mulai terbentuk. Dulu, Aisyah selalu bercerita tentang hari-harinya, tentang teman-temannya, tentang impiannya. Sekarang, pembicaraan kami hanya sebatas hal-hal penting. Dia lebih sering berbicara dengan Dr. Reza lewat ponsel. Saya lihat dari layar ponselnya, mereka sering bertukar pesan WhatsApp. Suatu hari, saya memergoki Aisyah sedang tertawa kecil sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Ketika saya tanya, dia hanya bilang, "Tidak apa-apa, Pak, hanya chat dengan teman." 6 bulan berlalu. Kondisi Aisyah sudah sangat membaik. Dr. Reza menyatakan bahwa Aisyah sudah tidak perlu cuci darah lagi dan bisa hidup normal dengan pola makan yang dijaga dan kontrol rutin. Saya sangat bersyukur. Semua pengorbanan terbayar lunas. Aisyah bisa hidup normal lagi. Tapi, kebahagiaan saya mulai ternoda ketika Aisyah membawa berita. Kami sedang duduk di kontrakan malam itu setelah sholat Isya. Saya sedang menonton berita di televisi kecil kami. "Bapak, saya ada yang mau omong," kata Aisyah pelan. Saya mematikan televisi dan menatapnya. Ada cahaya berbeda di matanya, campuran antara bahagia dan gugup. "Iya nak, ada apa?" "Bapak, saya dan Dr. Reza sudah saling mengenal dekat selama ini. Dia sudah melamar saya. Kami ingin menikah." Saya terdiam. Hati saya campur aduk. Di satu sisi, saya senang Aisyah menemukan seseorang yang mencintainya. Tapi, di sisi lain, ada perasaan aneh yang tidak bisa saya jelaskan. Mungkin karena terlalu cepat, atau mungkin karena saya belum siap melepas anak semata wayang saya? Nah, Bapak senang mendengarnya. Tapi apa tidak terlalu cepat? Kalian baru kenal 6 bulan, kata saya hati-hati. Aisyah tersenyum. Bapak, kami sudah sangat yakin. Dr. Reza orang yang baik. Bapak tahu sendiri kan? Dia sudah merawat saya dengan baik. Keluarganya juga sudah setuju. Mereka ingin segera menikahkan kami. Keluarganya. Saya baru ingat.
Saya belum pernah bertemu keluarga Dr. Reza. Saya hanya tahu dia dokter muda yang sukses, berasal dari keluarga kaya. Bapaknya pengusaha properti besar, ibunya dokter spesialis juga. Mereka tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan. Minggu berikutnya, saya diundang ke rumah keluarga Dr. Reza. Rumah megah dengan pagar tinggi, taman luas, kolam renang, dan parkiran yang bisa memuat 5 mobil. Ketika saya masuk dengan mengendarai motor tua saya, satpam sempat menatap saya dengan pandangan curiga. Di ruang tamu yang megah, saya bertemu dengan Bapak Hadi dan Ibu Ratna, orang tua Dr. Reza. Mereka menyambut saya dengan ramah, tapi saya bisa merasakan pandangan mereka yang menilai. Saya mengenakan kemeja batik terbaik saya, celana kain hitam yang sudah kusam, dan sepatu pantofel yang sudah retak di sana-sini. Pak Ahmad, kami sangat senang Aisyah akan menjadi bagian dari keluarga kami, kata Ibu Ratna dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Kami membicarakan rencana pernikahan. Mereka ingin pernikahan yang besar di Hotel Bintang 5 dengan undangan 500 orang. Saya hanya bisa mengangguk mendengar semua rencana itu. Ketika ditanya kontribusi saya dengan jujur mengatakan bahwa saya hanya bisa memberi amplop seikhlasnya. Bapak Hadi tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. Tidak masalah Pak Ahmad, kami yang akan mengurus semuanya. Bapak tinggal datang saja. Pernikahan digelar 3 bulan kemudian. Megah, mewah, penuh dengan tamu-tamu berdasi dan gaun malam. Saya merasa seperti orang asing di acara pernikahan anak saya sendiri. Saya duduk di pojok, dikelilingi beberapa teman kantor yang datang. Sementara keluarga besar Dr. Reza memenuhi panggung, berfoto dengan pengantin. Setelah menikah, Aisyah tinggal di rumah mewah bersama Dr. Reza. Rumah dengan 3 lantai, 5 kamar tidur, home theater, dan pembantu yang siap melayani 24 jam. Saya jarang bertemu Aisyah. Dia bilang sibuk mengurus rumah tangga barunya. Ketika saya berkunjung, saya harus membuat janji terlebih dahulu. Pembantu akan membukakan pintu dan saya harus menunggu di ruang tamu sampai Aisyah turun. Percakapan kami singkat, formal, seperti berbicara dengan kenalan biasa. "Bapak baik-baik saja?" tanya Aisyah. "Baik nak, Bapak baik-baik saja." "Sudah makan?" "Sudah." "Kalau begitu Bapak pulang dulu ya. Saya ada acara arisan sama teman-teman Dr. Reza." Begitulah, singkat, dingin. Berbeda sekali dengan dulu ketika kami masih tinggal bersama. Dulu, Aisyah akan memeluk saya, bercerita panjang lebar tentang harinya, atau sekadar duduk berdua menonton televisi. Bulan-bulan berlalu, kunjungan saya semakin jarang diterima. Aisyah selalu punya alasan. Ada acara keluarga besar Dr. Reza, ada pengajian, ada pertemuan PKK elit, atau sekadar capek dan ingin istirahat. Saya mencoba mengerti. Dia sekarang punya kehidupan baru, kehidupan yang jauh lebih mewah dari yang bisa saya berikan. Sampai suatu hari, setahun setelah pernikahan mereka, saya mendapat telepon dari Aisyah. Suaranya dingin, berbeda dari suara putri saya yang dulu selalu hangat. "Bapak, saya perlu bicara. Datang ke rumah sekarang." Saya langsung berangkat. Hati saya berdebar. Apa yang terjadi? Apa Aisyah sakit lagi? Apa ada masalah dengan pernikahannya? Sesampainya di rumah megah itu, saya disambut oleh Aisyah di pintu. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada kehangatan seperti dulu. Di belakangnya, Dr. Reza berdiri dengan ekspresi yang tidak bisa saya baca. Dan di ruang tamu, duduk Ibu Ratna dengan pandangan tajam. "Masuk Pak," kata Aisyah singkat. Saya masuk dan duduk di sofa yang terlalu empuk. Aisyah tidak duduk di sebelah saya seperti dulu. Dia berdiri di seberang, seperti seseorang yang akan menyampaikan pengumuman penting. "Bapak, kami sudah pikir panjang tentang ini," mulai Aisyah. Suaranya datar, tanpa emosi. "Kami rasa Bapak tidak perlu lagi datang ke rumah ini. Dunia saya seakan runtuh." "Apa maksud kamu, nak?" Dr. Reza melangkah maju.
Pak Ahmad, maksud istri saya, kami ingin kehidupan yang lebih private. Bapak tahu sendiri, lingkungan kami sekarang berbeda. Teman-teman saya, rekan-rekan bisnis, keluarga besar saya, mereka semua dari kalangan tertentu. Dan Bapak, Ibu Ratna menyambung dengan nada merendahkan. Maaf Pak Ahmad, tapi kehadiran Bapak agak tidak sesuai dengan image keluarga kami. Motor tua Bapak yang parkir di depan, pakaian Bapak yang sederhana, cara Bapak berbicara, semua itu membuat tetangga bertanya-tanya. Saya menatap Aisyah, putri saya, anak yang dulu selalu memeluk saya sebelum tidur, anak yang dulu menangis di pelukan saya ketika nilai ujiannya jelek, anak yang dulu bilang, "Bapak, aku sayang Bapak apa adanya." "Aisyah," kata saya pelan, "kamu serius dengan ini?" Aisyah menghindari pandangan saya. "Bapak, ini yang terbaik untuk semua. Bapak sudah tidak perlu khawatir lagi tentang saya. Saya sudah punya suami yang bisa mengurus saya. Bapak, hidup saja dengan tenang di kontrakan Bapak." Kontrakan. Kata itu ditusukkan seperti pisau di hati saya. Kontrakan yang saya tempati karena saya menjual rumah warisan untuk menyelamatkan nyawanya. Rumah warisan yang penuh kenangan, yang seharusnya juga jadi miliknya suatu hari nanti. "Nak, Bapak jual rumah untuk biaya pengobatan kamu, rumah warisan nenek dan kakek kamu. Bapak tidak pernah menyesal, karena itu untuk keselamatan kamu. Tapi sekarang itu pilihan Bapak sendiri," potong Aisyah cepat. Matanya tajam menatap saya. "Bapak yang memutuskan untuk jual rumah. Saya tidak pernah minta. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini bukan Aisyah yang saya kenal. Ini bukan putri saya yang dulu." Dr. Reza mengambil amplop tebal dari meja. "Pak Ahmad, ini 5 juta rupiah. Anggap saja sebagai terima kasih atas semua yang sudah Bapak lakukan. Tapi setelah ini, kami mohon Bapak tidak datang lagi ke rumah ini. Kami akan hubungi Bapak kalau memang perlu." 5 juta rupiah. Harga untuk mengusir ayah kandung dari kehidupan anaknya sendiri. Ibu Ratna berdiri. "Pak Ahmad, kami tidak bermaksud jahat. Ini demi kebaikan semua pihak. Bapak tentu mengerti, kan? Di dunia kami, image itu penting. Kami punya reputasi yang harus dijaga. Keluarga kami sudah terkenal di kalangan elit Jakarta. Kami tidak bisa punya mertua miskin." Saya menyelesaikan kalimatnya. Suara saya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Tidak bisa punya mertua yang naik motor tua, tinggal di kontrakan sempit, kerja sebagai pegawai rendahan. Itu maksud Ibu, kan? Ibu Ratna tidak menjawab. Tapi senyum tipisnya sudah cukup menjadi jawaban. Saya menatap Aisyah untuk terakhir kali. "Nak, Bapak cuma mau tanya satu hal. Apa kamu masih ingat waktu kamu sakit? Waktu kamu menangis karena kesakitan saat cuci darah? Waktu kamu bilang, 'Bapak, jangan tinggalkan aku'? Apa kamu masih ingat?" Aisyah mengalihkan pandangan. Tangannya mengepal, tapi dia tidak menjawab. Saya berdiri. Kaki saya terasa berat sekali. "Bapak tidak akan ambil uang ini," kata saya, meninggalkan amplop di meja. "Bapak tidak menjual rumah untuk dapat uang. Bapak menjual rumah karena cinta pada anak Bapak. Tapi sepertinya cinta Bapak tidak cukup berharga untuk kalian." Saya berjalan menuju pintu. Tidak ada yang mencoba menghentikan saya. Tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang menyakitkan. Di luar, hujan mulai turun. Saya mengendarai motor tua saya dalam hujan. Air mata bercampur dengan air hujan di wajah saya. Hati saya hancur berkeping-keping. Tapi di tengah kepedihan itu, saya teringat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Sesampainya di kontrakan, saya membuka lemari kecil saya. Di balik tumpukan baju, ada folder coklat tua. Saya membukanya dan mengeluarkan dokumen-dokumen penting. Sertifikat rumah lama kami yang sudah dijual. Bukti transfer pembayaran pengobatan Aisyah. Kwitansi-kwitansi dari rumah sakit. Dan yang paling penting, surat kuasa yang saya tanda tangani saat menjual rumah. Saya membaca ulang surat kuasa itu.
Di sana tertulis jelas, rumah dijual untuk biaya pengobatan Aisyah Putri Ahmad Santoso. Dengan ketentuan apabila Aisyah sudah sembuh dan mandiri, maka Aisyah wajib mengembalikan setengah dari nilai rumah kepada Ahmad Santoso atau menyediakan tempat tinggal yang layak. Saya tersenyum pahit. Surat kuasa ini dibuat atas saran notaris yang menangani penjualan rumah. Waktu itu saya pikir tidak perlu, karena saya percaya Aisyah tidak akan pernah melupakan pengorbanan saya. Tapi notaris itu, Pak Bambang, memaksa saya menandatanganinya. Pak Ahmad, ini untuk jaga-jaga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hidup bisa berubah, orang bisa berubah. Dokumen ini melindungi hak Bapak, kata Pak Bambang waktu itu. Sekarang saya paham kenapa dia memaksa. Dia sudah melihat banyak kasus serupa. Anak yang berubah setelah hidup enak. Anak yang melupakan pengorbanan orang tua setelah mendapat kehidupan yang lebih baik. Saya menyimpan kembali dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Saya tidak akan menggunakannya sekarang. Saya masih berharap Aisyah akan sadar. Saya masih berharap putri saya yang dulu akan kembali. Tapi jika tidak, saya punya senjata terakhir untuk melindungi hak saya. Malam itu, saya sholat Isya dengan penuh khusyuk. Setelah salam, saya berdoa panjang. Ya Allah, berilah petunjuk pada Aisyah. Kembalikan hatinya yang dulu. Jika dia tidak bisa kembali, berilah aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dan jika memang harus ada keadilan, tunjukkanlah jalan untuk mendapatkannya. 3 bulan berlalu. Tidak ada kabar dari Aisyah. Saya dengar dari tetangga lama kami yang kebetulan kerja sebagai sopir di kawasan elit Jakarta Selatan, Aisyah dan Dr. Reza sering terlihat makan di restoran mewah, berlibur ke luar negeri, pamer di media sosial. Kehidupan sempurna mereka. Sementara saya masih di kontrakan yang sama, masih dengan motor tua yang sama, masih dengan gaji pas-pasan yang sama. Tapi hati saya sudah mulai terbiasa dengan kepedihan ini. Saya belajar untuk ikhlas. Saya belajar untuk menerima bahwa kadang orang yang kita cintai bisa berubah menjadi orang asing. Sampai suatu sore, saya mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Pak Ahmad, saya Fitri, pembantu di rumah Bu Aisyah. Hati saya berdebar. Ada apa, Mbak? Pak, maaf saya berani telepon Bapak. Saya dapat nomor Bapak dari kontak lama di ponsel Bu Aisyah. Pak, saya tidak tega melihat Bapak diperlakukan seperti itu. Saya tahu semua yang terjadi. Saya dengar sendiri percakapan mereka. Ada apa, Mbak? Aisyah baik-baik saja? Aisyah baik, Pak. Tapi, Pak harus tahu, kemarin malam saya dengar Ibu Ratna dan Dr. Reza bicara. Mereka berencana membuat surat pernyataan palsu atas nama Bapak yang menyatakan Bapak merelakan rumah sebagai hibah untuk Aisyah tanpa syarat apapun. Mereka takut suatu hari Bapak akan menuntut hak Bapak. Darah saya mendidih. Mereka mau memanipulasi hukum. Mereka mau mencuri hak saya dengan cara curang. Mbak yakin dengan informasi ini? Sangat yakin, Pak. Saya dengar sendiri. Mereka sudah hubungi notaris dan pengacara untuk mengurus itu. Mereka bilang, Bapak cuma pegawai rendahan yang tidak ngerti hukum, jadi pasti akan mudah ditipu. Saya menggenggam ponsel dengan erat. Terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih sudah kasih tahu Bapak. Sama-sama Pak. Saya cuma tidak tega melihat orang tua yang sudah berkorban begitu banyak diperlakukan seperti ini. Maaf ya Pak, saya cuma pembantu yang tidak bisa bantu lebih dari ini. Mbak sudah sangat membantu. Berdoa saja untuk Bapak. Setelah menutup telepon, saya langsung mengambil folder coklat tua itu. Saya membaca ulang semua dokumen. Kali ini bukan dengan kesedihan, tapi dengan tekad yang kuat. Cukup sudah saya diam. Cukup sudah saya mengalah. Cukup sudah saya berharap Aisyah akan sadar sendiri. Ternyata mereka bukan hanya tidak menghargai pengorbanan saya, tapi juga berencana mencuri hak saya secara hukum. Esok harinya, saya mengambil cuti dari kantor. Saya pergi ke kantor notaris Pak Bambang yang dulu menangani penjualan rumah. Beliau masih berkantor di tempat yang sama,
di daerah Cikini. Pak Ahmad. Pak Bambang berdiri dari kursinya dan menjabat tangan saya hangat. Saya sudah dengar dari Pak Hendra, makelar yang jual rumah Bapak. Ada masalah? Ya. Saya menceritakan semuanya. Dari awal Aisyah sakit, saya menjual rumah, pernikahan Aisyah, hingga pengusiran dan rencana pemalsuan dokumen. Pak Bambang mendengarkan dengan serius. Pak Ahmad, Bapak masih punya semua dokumen asli kan? Tanyanya. Ada Pak, lengkap. Sertifikat asli, surat kuasa, bukti transfer, semuanya. Pak Bambang tersenyum. Bagus, Bapak tahu tidak, surat kuasa yang kita buat dulu itu, saya buat dengan sangat hati-hati. Saya tambahkan klausul-klausul yang melindungi hak Bapak secara hukum. Apapun surat yang mereka buat sekarang, tidak akan bisa membatalkan surat kuasa asli yang sudah kita daftarkan di notaris dan tercatat resmi. Saya merasa lega mendengarnya. Jadi, Bapak bisa bantu? Bisa Pak Ahmad, bahkan lebih dari itu. Saya akan hubungi kolega saya, pengacara yang berpengalaman menangani kasus warisan dan hukum keluarga. Kita akan pastikan hak Bapak terlindungi. Dan kalau perlu, kita akan tuntut mereka karena percobaan pemalsuan dokumen. Seminggu kemudian, saya, Pak Bambang, dan pengacara bernama Bu Kartika mendatangi rumah megah Dr. Reza. Kali ini, saya datang tidak sendirian. Kali ini, saya datang dengan kekuatan hukum di belakang saya. Kali ini, saya tidak akan membiarkan mereka meremehkan saya lagi. Pembantu yang membukakan pintu terlihat kaget melihat rombongan kami. Pak Ahmad dan siapa ini? Panggil Bu Aisyah, Dr. Reza, dan Ibu Ratna. Bilang ada urusan penting, kata Bu Kartika dengan tegas. Beberapa menit kemudian, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka terlihat tidak senang melihat kedatangan kami. Pak Ahmad, kami sudah bilang jangan datang lagi ke sini, kata Dr. Reza dengan nada jengkel. Saya datang bukan untuk berkunjung, jawab saya tenang. Saya datang untuk menuntut hak saya yang dilindungi hukum. Bu Kartika melangkah maju, meletakkan tas kerjanya di meja, dan mengeluarkan berkas-berkas dokumen. Perkenalkan, saya Kartika Wijaya, pengacara Pak Ahmad Santoso. Saya datang untuk mengingatkan Ibu Aisyah dan keluarga besar Dr. Reza tentang surat kuasa yang dibuat saat penjualan rumah. Wajah Ibu Ratna berubah pucat. Surat kuasa? Apa maksudnya? Surat kuasa yang menyatakan bahwa rumah dijual untuk biaya pengobatan Aisyah, dengan ketentuan Aisyah wajib mengembalikan setengah nilai rumah atau menyediakan tempat tinggal layak untuk Pak Ahmad setelah Aisyah sembuh dan mandiri. Jelas, Bu Kartika. Tapi itu tidak sah, seru Ibu Ratna. Aisyah masih anak di bawah umur saat itu. Aisyah berusia 25 tahun saat sakit, sudah dewasa menurut hukum, potong Bu Kartika. Dan surat kuasa ini sah secara hukum, sudah didaftarkan resmi, bermeterai cukup, dan ditandatangani Pak Ahmad sebagai pemilik rumah yang sah. Dr. Reza menatap Aisyah. Kamu tahu tentang ini? Aisyah menggeleng lemah, wajahnya pucat. Saya tidak tahu ada surat seperti itu. Tentu kamu tidak tahu, kata saya. Suara saya tetap tenang tapi tegas. Karena saat itu kamu sibuk berjuang melawan penyakit. Bapak tidak mau membebankanmu dengan urusan hukum. Bapak hanya fokus menyelamatkan nyawamu. Tapi ternyata kebaikan Bapak dibalas dengan pengusiran dan rencana pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen? Dr. Reza terlihat syok. Siapa yang mau memalsukan dokumen? Bu Kartika tersenyum tipis. Klien saya punya informan yang memberitahu bahwa ada rencana membuat surat pernyataan palsu atas nama Pak Ahmad. Seolah-olah Pak Ahmad merelakan rumah sebagai hibah tanpa syarat. Itu adalah tindak pidana pemalsuan dokumen yang bisa dikenakan hukuman penjara. Ibu Ratna berdiri dengan wajah merah. Ini fitnah. Siapa yang bilang kami mau memalsukan dokumen? Kami punya saksi yang siap bersaksi di pengadilan, jawab Bu Kartika tenang. Dan kami sudah melaporkan rencana ini ke polisi sebagai tindakan preventif.
Jadi apapun dokumen yang ibu buat setelah ini tidak akan berlaku dan justru akan memperkuat tuduhan pemalsuan. Ruangan menjadi hening. Ibu Ratna duduk kembali dengan wajah pucat. Dr. Reza terlihat bingung. Dan Aisyah menunduk, tangannya gemetar. Jadi, lanjut Bu Kartika, kami datang hari ini untuk menyampaikan dua pilihan. Pertama, Ibu Aisyah mengembalikan setengah nilai rumah, yang berarti 225 juta rupiah, kepada Pak Ahmad dalam waktu 3 bulan. Atau kedua, Ibu Aisyah menyediakan rumah layak untuk Pak Ahmad, minimal type 36 dengan lokasi yang layak. 225 juta? Seru Dr. Reza. Itu uang yang sangat besar. Itu setengah dari nilai rumah yang dijual, jawab Pak Bambang. Rumah yang dijual 450 juta, setengahnya 225 juta. Itu perhitungan yang adil. Tapi uang itu sudah habis untuk pengobatan Aisyah, kata Dr. Reza. Itulah mengapa ada opsi kedua, kata Bu Kartika. Sediakan rumah layak untuk Pak Ahmad, atau jika tidak, kami akan ajukan gugatan hukum dan biarkan pengadilan yang memutuskan. Dan percayalah, dalam kasus seperti ini, hakim biasanya berpihak pada orang tua yang diusir oleh anak kandungnya sendiri. Aisyah tiba-tiba menangis. Tangisan pertamanya sejak saya datang hari itu. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Tapi itu bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan karena ketahuan. Tangisan karena rencana mereka gagal. Tangisan karena mereka harus kehilangan uang. Saya menatap Aisyah dengan pandangan yang sudah tidak ada harapan lagi di dalamnya. Nak, dulu Bapak jual rumah tanpa pikir panjang untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang, Bapak hanya minta hak Bapak yang sudah dilindungi hukum. Bapak tidak minta lebih, hanya hak yang memang sudah seharusnya Bapak dapat. Tapi Pak, Aisyah masih terisak. Kami sedang merencanakan banyak hal. Kami mau renovasi rumah, beli mobil baru, investasi bisnis suami. Dan untuk semua rencana itu, tidak ada tempat untuk Bapak? Tanya saya pelan. Bahkan tidak ada tempat untuk sekedar mengunjungi anak Bapak tanpa harus membuat janji terlebih dahulu? Aisyah terdiam. Kami akan berikan waktu 3 hari untuk kalian memutuskan, kata Bu Kartika. Setelah itu, kami akan ajukan gugatan resmi ke pengadilan. Dan percayalah, proses hukum tidak akan menyenangkan untuk kalian. Reputasi keluarga dokter yang mengusir mertua miskin pasti akan menjadi berita yang menarik untuk media. Ancaman itu ampuh. Wajah Ibu Ratna dan Dr. Reza berubah lebih pucat lagi. Mereka tahu betul, skandal seperti ini bisa menghancurkan reputasi keluarga mereka di kalangan elit. Kami meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Di luar, hujan mulai turun lagi, persis seperti hari ketika saya diusir beberapa bulan lalu. Tapi kali ini, hati saya tidak hancur. Kali ini, ada keadilan yang akan datang. 3 hari kemudian, pengacara keluarga Dr. Reza menghubungi Bu Kartika. Mereka menyetujui opsi kedua, menyediakan rumah layak untuk saya. Sebulan kemudian, saya pindah ke rumah type 36 di komplek yang sama dengan rumah lama saya. Bukan rumah yang megah, tapi layak. Sertifikat atas nama saya. Rumah yang benar-benar jadi milik saya. Aisyah datang sekali pada hari saya pindah. Dia membantu mengangkat barang-barang saya yang sedikit. Kami tidak banyak bicara. Tapi sebelum dia pergi, dia mengatakan sesuatu. Bapak, maafkan aku. Aku terlalu terbuai dengan kehidupan baru. Aku lupa siapa yang memberikan kesempatan untuk hidup ini padaku. Saya menatapnya. Nak, Bapak sudah maafkan kamu sejak lama. Tapi ada yang tidak bisa Bapak maafkan. Kamu menginjak-injak pengorbanan Bapak, meremehkan Bapak, dan bahkan berniat menipu Bapak secara hukum. Itu yang tidak bisa Bapak lupakan. Aisyah mengangguk sambil menangis. Aku mengerti. Aku tidak mengharap Bapak akan bisa melihat aku seperti dulu lagi. Tapi aku janji, aku akan berusaha menjadi anak yang lebih baik. Bukan untuk Bapak, kata saya, tapi untuk dirimu sendiri. Karena suatu hari nanti, kamu juga akan jadi orang tua. Dan kamu akan paham
betapa sakit hati orang tua yang tidak dihargai oleh anaknya sendiri. Aisyah pergi dengan tangisan yang kali ini terdengar lebih tulus. Mungkin dia mulai mengerti. Atau mungkin tidak. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya sudah mendapatkan hak saya. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Malam itu, saya salat di mushola kecil yang ada di rumah baru saya. Hati saya lebih tenang dari sebelumnya. Rumah ini memang bukan rumah warisan orang tua saya yang penuh kenangan. Tapi, rumah ini adalah hasil dari perjuangan saya untuk mendapatkan keadilan. Rumah ini adalah bukti bahwa pengorbanan orang tua tidak boleh diinjak-injak begitu saja. Dan, yang paling penting, rumah ini mengingatkan saya bahwa dalam hidup, kita tidak hanya perlu punya cinta yang besar, tapi juga harus punya keberanian untuk memperjuangkan hak kita. Karena kadang, orang yang kita cintai justru adalah orang yang paling menyakiti kita. Dan dalam situasi seperti itu, hukum dan keadilan adalah satu-satunya perlindungan yang kita punya. Sekarang, setiap kali saya duduk di teras rumah kecil ini, melihat matahari terbit di pagi hari, saya bersyukur. Bersyukur karena saya pernah membuat keputusan untuk melindungi hak saya lewat surat kuasa itu. Bersyukur karena masih ada orang baik seperti Pak Bambang yang memaksa saya menandatangani dokumen perlindungan itu. Dan bersyukur karena keadilan akhirnya datang, meski harus melalui jalan yang sangat menyakitkan. Dan satu pelajaran penting yang saya petik, cinta orang tua memang tidak ada batasnya. Tapi itu bukan berarti anak bisa seenaknya menginjak-injak pengorbanan orang tua. Karena pada akhirnya ada hukum yang akan bicara. Ada keadilan yang akan datang. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi pasti akan datang suatu saat. Berita tentang kasus saya dengan Aisyah menyebar cepat. Tidak melalui media massa, tapi melalui sesuatu yang jauh lebih kuat di Indonesia. Mulut ke mulut dan grup WhatsApp. Fitri, pembantu yang memberitahu saya tentang rencana pemalsuan dokumen, ternyata punya banyak teman sesama pekerja rumah tangga di kawasan elit. Mereka saling bercerita, dan cerita saya sampai ke telinga ibu-ibu arisan, bapak-bapak pengajian, sampai tetangga-tetangga di komplek lama saya. Minggu pertama, setelah saya pindah ke rumah baru, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Sari, yang dulu sering membeli nasi uduk dari almarhum istri saya, datang membawa tumpeng kecil. Pak Ahmad, alhamdulillah, akhirnya dapat rumah yang layak lagi. Saya dengar ceritanya dari Bu RT. Kasihan sekali Bapak, katanya sambil menyeka air mata. Saya tidak sangka Aisyah bisa seperti itu. Padahal dulu dia anak yang baik, sopan, suka membantu tetangga. Pak Hendra, makelar yang membantu menjual rumah lama saya, juga datang. Pak Ahmad, saya minta maaf. Dulu, saya yang bantu jual rumah Bapak. Kalau saya tahu akan berakhir seperti ini, saya akan cari cara lain. Saya tersenyum pada mereka semua. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini takdir. Allah punya rencana lain untuk saya. Tapi dampak terbesar bukan pada saya. Dampaknya pada Aisyah dan keluarga Dr. Reza jauh lebih besar. Di kawasan elit tempat mereka tinggal, gosip tentang keluarga dokter yang usir mertua miskin menyebar seperti api. Ibu-ibu PKK mulai berbisik-bisik saat Aisyah lewat. Rekan-rekan Dr. Reza di rumah sakit mulai menatapnya dengan pandangan berbeda. Saya tahu semua ini dari Fitri yang masih sesekali menghubungi saya. Pak Ahmad, suasana di rumah tidak enak. Bu Aisyah sering menangis di kamar. Dr. Reza sering bertengkar dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna marah-marah kenapa anaknya tidak lebih hati-hati mengurus masalah dengan Bapak. Mereka menyesal, tanya saya. Menyesal karena ketahuan, Pak. Bukan menyesal karena salah, jawab Fitri jujur. Maaf, Pak, saya cuma jujur saja. Saya paham maksud Fitri. Mereka bukan menyesali perbuatan mereka mengusir saya. Mereka menyesal karena ternyata saya punya senjata hukum untuk melawan. Mereka menyesal karena gosip merusak reputasi mereka. Bukan karena kesadaran bahwa mereka salah. Sebulan setelah saya pindah, saya mendapat undangan kondangan dari anak Bu Retno,
atasan saya di kantor. Saya datang dengan mengendarai motor, membawa amplop berisi Rp500.000. Ketika sampai di lokasi, saya terkejut melihat Dr. Reza dan Aisyah juga hadir. Mereka juga diundang karena ternyata istri Dr. Reza adalah sepupu jauh dari mempelai wanita. Kami bertemu di parkiran. Aisyah terlihat kaget melihat saya. Dr. Reza mencoba bersikap biasa, tapi saya bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Selamat siang Pak Ahmad," sapa Dr. Reza kaku. "Selamat siang," jawab saya singkat. Kami masuk ke gedung bersama-sama, tapi tidak berdampingan. Di dalam, beberapa tamu yang sudah tahu cerita kami mulai berbisik. Saya bisa mendengar sebagian ucapan mereka. "Itu loh, bapaknya yang dijual rumahnya untuk anak. Yang putrinya nikah sama dokter kaya terus diusir. Kasihan ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat rumah lagi." Aisyah menunduk sepanjang acara. Dia tidak berani menatap siapapun. Dr. Reza berusaha terlihat tenang, tapi saya tahu dia tidak nyaman dengan semua bisikan dan pandangan orang. Setelah makan, Bu Retno menghampiri saya. "Pak Ahmad, maaf ya, kalau tadi suasananya agak tidak enak. Saya tidak tahu kalau situasinya seperti ini." "Tidak apa-apa Bu, ini acara bahagia. Jangan sampai terganggu karena masalah keluarga saya," jawab saya. Bu Retno menatap ke arah Aisyah yang berdiri sendiri di sudut ruangan. "Pak Ahmad sudah memaafkan Aisyah." Saya diam sejenak. "Memaafkan?" "Sudah Bu, tapi melupakan?" "Belum, dan mungkin tidak akan pernah bisa. Ada luka yang terlalu dalam untuk dilupakan." Kondangan itu menjadi titik balik. Setelah itu, undangan-undangan untuk saya mulai datang. Pak RT mengajak saya ikut pengajian rutin tiap Jumat malam. Bu arisan RT meminta saya datang sebagai tamu kehormatan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Mereka semua memperlakukan saya dengan hormat, tidak seperti dulu yang biasa-biasa saja. "Pak Ahmad adalah contoh nyata kesabaran dan perjuangan," kata Pak Ustadz Hamid saat pengajian. "Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau menggunakan jalan yang benar, jalan hukum yang halal. Ini yang harus kita teladani." Sementara itu, kehidupan Aisyah semakin tidak nyaman. Grup WhatsApp keluarga besar yang dulunya ramai dengan foto-foto liburan mereka, sekarang sepi. Beberapa anggota keluarga bahkan keluar dari grup. Undangan ke acara keluarga besar berkurang drastis. Ketika ada acara dan mereka datang, suasananya canggung. Saya tahu semua ini bukan dari Fitri lagi, tapi dari Om Mahmud, adik almarhum istri saya yang tinggal di Bekasi. Dia masih dekat dengan Aisyah dan sesekali mengunjunginya. "Ahmad, Aisyah menderita," kata Om Mahmud suatu hari ketika berkunjung ke rumah saya. Dia benar-benar menyesal. Dia bilang padaku, "Om, aku sudah menyakiti Bapak. Aku tidak tahu harus bagaimana menebus kesalahan ini." Saya menuangkan teh manis untuk Om Mahmud. "Om, saya sudah dapatkan hak saya. Saya tidak menuntut lebih dari itu. Tapi saya tidak bisa langsung dekat lagi dengan Aisyah seperti dulu. Luka ini butuh waktu." "Aku paham Ahmad. Aku cuma sampaikan bahwa Aisyah benar-benar menyesal. Bukan menyesal karena ketahuan, tapi menyesal karena dia sadar sudah kehilangan yang paling berharga, ayahnya," kata Om Mahmud. 3 bulan setelah pindah ke rumah baru, saya mulai merasa ada yang berbeda dalam hidup saya. Saya tidak lagi merasa pahit. Saya tidak lagi merasakan sakit hati yang menusuk setiap kali mengingat Aisyah. Saya mulai bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Saya mulai bisa tersenyum tulus ketika tetangga menyapa. Suatu Sabtu pagi, saya sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aisyah turun sendirian tanpa Dr. Reza. Dia membawa kantong plastik berisi buah-buahan dan makanan. "Assalamualaikum Pak," sapanya pelan. "Waalaikumsalam," jawab saya. Kami terdiam sejenak, canggung. Tidak seperti dulu ketika kami bisa ngobrol berjam-jam tentang apa saja. "Boleh masuk sebentar Pak?" tanya Aisyah. Saya mengangguk dan membukakan pintu. Rumah saya sederhana. Tidak ada sofa mewah,
hanya kursi plastik di ruang tamu. Tidak ada AC, hanya kipas angin yang berputar pelan. Tapi rumah ini bersih dan tertata rapi. Aisyah duduk dengan canggung. Dia menaruh kantong buah-buahan di meja. "Pak, ini buah-buahan untuk Bapak. Dan ini ada opor ayam dan ketupat. Besok kan Lebaran." Saya baru sadar, memang sudah H1 Lebaran. Saya terlalu sibuk dengan rutinitas baru hingga hampir lupa. "Terima kasih," kata saya singkat. Aisyah menunduk, tangannya gemetar. "Pak, aku tahu aku sudah menyakiti Bapak dengan sangat. Aku tidak berharap Bapak akan langsung memaafkan aku. Tapi besok Lebaran, hari yang suci, hari untuk saling memaafkan. Bolehkah aku minta maaf pada Bapak?" Saya menatapnya. Putri saya yang dulunya ceria sekarang terlihat begitu lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Wajahnya lebih tirus. Dia terlihat tidak bahagia meski hidup dalam kemewahan. "Aisyah," kata saya pelan. "Bapak sudah bilang, Bapak sudah memaafkan kamu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Bapak tidak bisa langsung dekat lagi denganmu seperti dulu. Butuh waktu." Aisyah mengangguk sambil menangis. "Aku mengerti, Pak. Aku tidak meminta Bapak untuk langsung percaya lagi padaku. Aku hanya minta kesempatan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyesal. Bolehkah aku datang berkunjung sesekali? Tidak sering, mungkin sebulan sekali, atau 2 bulan sekali." Saya terdiam. Sebagian hatiku ingin menolak. Tapi sebagian lain, sebagian yang masih mengingat Aisyah kecil yang dulu, ingin memberinya kesempatan. "Baiklah," kata saya akhirnya. "Tapi dengan syarat, kamu datang sendirian, tidak dengan keluarga suamimu, tidak dengan Dokter Reza, tidak dengan Ibu Ratna, hanya kamu. Dan kamu datang sebagai anak yang berkunjung pada bapaknya, bukan sebagai nyonya dokter kaya yang kasihan pada ayahnya yang miskin." Aisyah mengangguk cepat. "Iya, Pak, aku janji, aku akan datang sendirian. Dan aku datang sebagai Aisyah, putri dari Ahmad Santoso, bukan sebagai istri dokter atau menantu keluarga kaya." Esok harinya, Lebaran tiba. Saya salat Id di masjid komplek. Setelah salat, tetangga-tetangga saling berjabat tangan, saling meminta maaf. Pak RT mengumumkan akan ada open house di rumahnya dan mengundang semua warga. Di rumah Pak RT, saya bertemu dengan banyak wajah familiar. Bu Sari, Pak Hendra, tetangga-tetangga lama dari komplek tempat saya dulu tinggal. Mereka semua datang menjenguk saya dan sekaligus merayakan Lebaran bersama. "Pak Ahmad, alhamdulillah, sekarang Bapak sudah terlihat lebih tenang," kata Bu Sari. "Dulu waktu pertama kali pindah, raut muka Bapak masih terlihat sangat sedih." "Alhamdulillah, Bu, sudah mulai ikhlas," jawab saya. Sore harinya, pintu rumah saya diketuk. Saya buka dan mendapati Aisyah berdiri di sana, membawa Dokter Reza dan seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun. Saya terkejat. "Pak, maaf kami datang tiba-tiba," kata Aisyah. Wajahnya terlihat cemas. "Ini Zara, anak Dokter Reza dari pernikahan pertamanya. Dia sedang menginap di rumah kami. Suami bilang, sudah waktunya Zara tahu siapa kakek dari pihak istri barunya." Saya menatap anak kecil itu. Zara menatap balik dengan mata polos. Dia tersenyum dan berkata, "Assalamualaikum kakek." Hati saya mencelos. Kakek. Sudah lama sekali saya tidak dipanggil dengan sebutan itu. Saya tersenyum dan membuka pintu lebih lebar. "Waalaikumsalam, mari masuk." Kami duduk di ruang tamu yang sederhana. Zara tidak peduli dengan kesederhanaan rumah saya. Dia malah asik melihat-lihat foto-foto lama yang saya pajang di dinding. "Kakek, ini siapa?" tanya Zara sambil menunjuk foto istri saya. "Itu nenek kamu, tapi nenek sudah di surga sekarang," jawab saya. "Oh," Zara mengangguk. "Papa bilang, kakek orang baik. Papa bilang, kakek sudah menolong banyak orang." Saya melirik Dokter Reza. Dia terlihat tidak nyaman, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan pandangan meremehkan seperti dulu, tapi pandangan yang lebih hormat. "Pak Ahmad,
kata Dr. Reza pelan. Saya minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Saya terlalu terpengaruh dengan cara pandang keluarga saya tentang status sosial. Saya lupa bahwa nilai seseorang bukan dari uangnya, tapi dari pengorbanannya. Saya diam, menunggu dia melanjutkan. Sejak kejadian itu, saya banyak berpikir, lanjut Dr. Reza. Saya seorang dokter. Saya seharusnya paham tentang nilai kehidupan. Tapi saya malah tidak menghargai kehidupan yang Bapak selamatkan. Kehidupan istri saya sendiri. Saya malu dengan diri saya sendiri. Reza mulai berubah, Pak, tambah Aisyah. Dia mulai menyadari banyak hal. Bahkan dia sudah bertengkar dengan Ibu Ratna karena membela aku dan Bapak. Dr. Reza mengangguk. Ibu saya masih keras kepala, tapi saya sudah tegaskan pada beliau, Pak Ahmad adalah ayah mertua saya dan harus dihormati. Kalau beliau tidak bisa menghormati, saya dan Aisyah akan pindah rumah. Saya menatap mereka berdua. Apakah ini tulus atau hanya karena tekanan sosial? Saya tidak tahu, tapi saya lihat Zara yang duduk di samping saya masih asik melihat-lihat foto. Anak kecil yang polos ini tidak tahu apa-apa tentang konflik orang dewasa. Dia hanya tahu bahwa dia punya kakek baru. Kakek, boleh Zara main ke sini lagi? Tanya Zara tiba-tiba. Saya tersenyum. Boleh. Kakek senang kalau Zara mau main ke sini. Yeay. Zara bertepuk tangan senang. Setelah mereka pulang, saya duduk sendirian di teras. Matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga keemasan. Saya merenung tentang semua yang terjadi. Dalam setahun ini, saya mengalami banyak hal. Kehilangan rumah warisan, anak yang sakit, pengorbanan besar, pengkhianatan yang menyakitkan, perjuangan hukum, dan akhirnya mendapat keadilan. Tapi yang paling penting, saya belajar sesuatu, bahwa cinta saja tidak cukup. Kita juga perlu melindungi diri kita sendiri. Kita perlu punya keberanian untuk menuntut hak kita ketika hak itu diinjak-injak. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat telepon dari Bu Kartika, pengacara saya. Pak Ahmad, saya dapat informasi menarik. Ternyata kasus Bapak sudah menyebar luas di komunitas pegawai negeri dan kalangan kelas menengah. Banyak yang terinspirasi dengan perjuangan Bapak. Ada beberapa orang yang mengalami kasus serupa dan mereka meminta bantuan hukum dengan merujuk kasus Bapak. Saya terkejut. Maksud saya, kasus Bapak sudah menjadi preseden, sudah menjadi contoh bahwa orang tua punya hak hukum yang harus dilindungi, bahwa anak tidak bisa seenaknya mengabaikan pengorbanan orang tua. Jelas, Bu Kartika. Saya tidak menyangka kisah saya bisa berdampak sejauh itu. Saya hanya memperjuangkan hak saya sendiri, tapi ternyata tanpa saya sadari, perjuangan saya memberi harapan pada orang tua lain yang mungkin mengalami hal serupa. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Aisyah mulai rutin datang berkunjung. Setiap 2 minggu sekali, dia datang membawa makanan atau sekedar menemani saya ngobrol. Percakapan kami masih kaku, masih ada jarak. Tapi pelan-pelan, sangat pelan, jarak itu mulai mengecil. Suatu hari, Aisyah datang dengan wajah berseri-beri. Pak, aku ada kabar baik, aku hamil. Hati saya berbunga mendengarnya. Alhamdulillah, nak, alhamdulillah. Pak, kata Aisyah sambil memegang tangan saya. Aku berjanji, aku tidak akan mendidik anakku seperti aku dulu. Aku akan ajarkan dia untuk menghargai pengorbanan orang tua. Aku akan ajarkan dia untuk tidak terbuai dengan kemewahan hingga lupa dengan akar. Saya tersenyum dan menepuk tangannya. Bapa, doakan kamu bisa jadi ibu yang baik. 9 bulan kemudian, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka memberinya nama Hasan. Dan kali ini, saya diundang ke rumah sakit untuk melihat cucu saya. Bukan sebagai tamu yang harus membuat janji, tapi sebagai kakek yang ditunggu-tunggu. Di ruang bersalin, saya melihat Aisyah memeluk bayinya dengan lembut. Matanya berkaca-kaca ketika melihat saya masuk. Pak, ini Hasan, cucumu, katanya.
Saya memegang tangan kecil Hasan. Jemarinya yang mungil menggenggam jari saya dengan erat. Ada kehangatan yang mengalir di hati saya. Kehangatan yang sudah lama tidak saya rasakan. "Pak," kata Aisyah pelan, "aku berjanji akan ceritakan pada Hasan tentang pengorbanan Bapak. Tentang kakek yang menjual rumah warisan demi menyelamatkan nyawa ibunya. Aku akan pastikan Hasan tumbuh jadi anak yang menghargai keluarga, yang menghargai pengorbanan, yang tidak akan terbuai dengan kemewahan." Saya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang perlu saya ucapkan. Yang penting adalah janji itu dipegang. Setahun setelah Hasan lahir, kehidupan kami semua sudah berubah banyak. Aisyah dan Dr. Reza pindah dari rumah mewah di Jakarta Selatan. Mereka membeli rumah yang lebih sederhana di daerah yang lebih dekat dengan rumah saya. Bukan karena kesulitan ekonomi, tapi karena pilihan. Mereka ingin Hasan tumbuh di lingkungan yang lebih membumi. "Pak, kami sadar hidup di lingkungan super elit itu menekan," kata Dr. Reza suatu hari ketika berkunjung. "Semua tentang pamer, tentang status, tentang siapa yang lebih kaya. Kami tidak mau Hasan tumbuh dalam lingkungan seperti itu." Ibu Ratna tidak senang dengan keputusan mereka, tapi Dr. Reza tegas dengan pilihan mereka. Hubungan mereka dengan Ibu Ratna jadi agak renggang, tapi justru hubungan mereka dengan saya jadi lebih dekat. Setiap Jumat sore, Aisyah membawa Hasan berkunjung ke rumah saya. Kami duduk di teras, minum teh manis, sambil Hasan bermain dengan mainan sederhana di halaman. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan keluarga yang tulus. Suatu lebaran, 2 tahun setelah saya mendapat rumah ini, kami semua berkumpul di rumah saya. Aisyah, Dr. Reza, Hasan, Zara, Om Mahmud, dan beberapa keluarga lain. Rumah kecil saya penuh sesak dengan orang, tapi penuh dengan kehangatan. Setelah sholat Id, kami duduk bersama. Hasan yang sudah berusia 2 tahun berlarian di halaman. Zara yang sudah kelas 2 SD membantu membagikan ketupat dan opor. "Pak Ahmad," kata Om Mahmud sambil tersenyum, "lihat ini yang namanya keluarga. Bukan tentang seberapa besar rumahnya, tapi tentang seberapa hangat hubungannya." Saya mengangguk sambil tersenyum. Ya, ini keluarga. Keluarga yang pernah hancur, tapi pelan-pelan tersatukan kembali. Bukan karena paksaan, bukan karena hukum, tapi karena kesadaran. Aisyah menghampiri saya dan duduk di sebelah saya. "Pak, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Terima kasih sudah mau memaafkan aku, meskipun aku sudah menyakiti Bapak dengan sangat." "Nak," kata saya sambil memegang tangannya, "Bapak memaafkanmu bukan karena Bapak pelupa, tapi karena Bapak sayang padamu. Dan karena Bapak tahu kamu benar-benar sudah berubah. Bukan berubah karena terpaksa, tapi berubah karena kamu menyadari kesalahanmu." Aisyah mengangguk sambil menyeka air mata. "Aku tidak akan pernah melupakan kesalahanku. Aku akan selalu ingat itu sebagai pelajaran. Dan aku akan pastikan Hasan tidak akan mengulangi kesalahan ibunya." Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di teras. Langit penuh bintang. Angin malam berhembus sepoi-sepoi. Saya merenungkan perjalanan panjang yang sudah saya lalui. 2 tahun lalu, saya adalah seorang ayah yang putus asa, yang menjual satu-satunya harta warisan untuk menyelamatkan anak. Kemudian, saya menjadi ayah yang dikhianati, yang diusir oleh anak kandungnya sendiri. Lalu saya menjadi ayah yang berjuang, yang menggunakan hukum untuk mendapat keadilan. Dan sekarang, saya adalah kakek yang bahagia, yang melihat cucunya tumbuh dengan nilai-nilai yang benar. Perjalanan ini mengajarkan saya banyak hal. Pertama, bahwa cinta orang tua memang tidak terbatas, tapi itu bukan berarti anak bisa seenaknya menginjak-injak cinta itu. Kedua, bahwa kita perlu melindungi diri kita sendiri dengan cara yang legal dan benar. Ketiga, bahwa kesadaran dan perubahan itu mungkin meskipun butuh waktu dan proses yang panjang. Yang paling penting,
Saya belajar bahwa keadilan itu nyata. Mungkin tidak datang cepat, mungkin harus melalui jalan yang berliku dan menyakitkan. Tapi keadilan itu akan datang bagi mereka yang sabar dan berani memperjuangkannya. Saya masuk ke kamar dan membuka lemari. Di sana masih tersimpan folder coklat tua berisi dokumen-dokumen penting, surat kuasa, bukti transfer, sertifikat, dokumen-dokumen yang menyelamatkan saya dari ketidakadilan. Saya memegang folder itu dengan hati-hati. "Terima kasih," bisik saya pada folder itu. "Terima kasih telah melindungi aku ketika tidak ada orang lain yang mau melindungi." Esok paginya, saya bangun dengan hati ringan. Seperti biasa, saya salat subuh, lalu duduk di teras sambil minum kopi. Matahari baru mulai terbit, cahayanya menerangi halaman kecil saya. Burung-burung berkicau di pohon mangga tetangga. Suara adzan subuh dari masjid terdengar samar-samar. Ini kehidupan saya sekarang. Sederhana, tenang, penuh syukur. Tidak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Tidak ada rumah megah, tapi ada keluarga yang hangat. Dan yang paling penting, ada harga diri yang terjaga, ada keadilan yang didapat dengan cara yang halal. Ponsel saya berbunyi. Pesan WhatsApp dari Aisyah. "Pa, Hasan tadi malam mimpi sama kakek. Dia bangun-bangun bilang, 'Kakek, kakek, dia rindu, Pak. Nanti sore boleh kami berkunjung?' Saya tersenyum dan membalas, 'Boleh, Nak. Kakek tunggu kalian.' Saya menatap langit yang mulai cerah. Di atas sana, saya yakin almarhum istri saya tersenyum melihat kami. Melihat bagaimana keluarga yang pernah hancur ini pelan-pelan bersatu kembali. Melihat bagaimana cucu kami tumbuh dengan nilai-nilai yang benar. Sayang, bisik saya pada almarhum istri. Perjalanan ini berat, tapi alhamdulillah kita melewatinya. Dan Aisyah kita sudah kembali. Bukan Aisyah yang persis sama seperti dulu, tapi Aisyah yang lebih dewasa, yang sudah belajar dari kesalahan. Angin pagi berhembus lembut, seolah membawa jawaban dari surga sana. Saya tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Masih banyak yang harus saya lakukan hari ini. Masih banyak cerita yang harus saya jalani. Masih banyak momen bersama cucu yang harus saya nikmati. Dan yang paling penting, saya sekarang hidup dengan kepala tegak. Hidup dengan harga diri yang utuh. Hidup dengan keyakinan bahwa saya sudah melakukan hal yang benar. Saya tidak hanya memperjuangkan hak saya, tapi juga memberikan contoh pada banyak orang tua lain bahwa mereka tidak boleh diam ketika hak mereka diinjak-injak. Kehidupan memang tidak sempurna. Masih ada luka yang sesekali terasa nyeri ketika saya mengingat hari-hari ketika Aisyah mengusir saya. Masih ada rasa sedih ketika mengingat bagaimana dia berubah menjadi orang asing. Tapi saya belajar hidup dengan luka itu. Saya belajar bahwa luka adalah bagian dari kehidupan, dan dari luka itulah kita belajar menjadi lebih kuat. Sore itu, seperti yang dijanjikan, Aisyah datang membawa Hasan. Cucu kecil saya langsung berlari memeluk saya begitu turun dari mobil. "Kakek, aku rindu kakek," serunya. Saya mengangkat Hasan dan memeluknya erat. Pelukan ini, tawa kecil ini, ketulusan ini, inilah yang membuat semua perjuangan saya bermakna. Bukan rumahnya, bukan keadilan hukumnya, tapi momen-momen sederhana seperti ini. "Kakek juga rindu Hasan," bisik saya sambil mengecup keningnya. Aisyah tersenyum melihat kami. Ada air mata di matanya, tapi bukan air mata kesedihan. Air mata, syukur, dan kebahagiaan. Kami menghabiskan sore itu dengan bermain di halaman, makan pisang goreng dan teh manis, sambil mendengarkan cerita Hasan tentang hari-harinya di daycare. Sederhana, tapi sempurna. Ketika matahari mulai terbenam dan mereka harus pulang, Aisyah memeluk saya erat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk semuanya." Saya menepuk punggungnya lembut. "Sama-sama, Nak. Kakek tunggu kalian lagi minggu depan." Setelah mereka pergi, saya kembali duduk di teras. Hari mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala. Di kejauhan,
Terdengar suara adzan maghrib. Saya bersiap-siap untuk sholat. Sebelum masuk, saya menatap rumah kecil saya sekali lagi. Rumah Type 36 yang sederhana ini. Rumah yang saya dapat karena perjuangan, karena keberanian memperjuangkan hak. Rumah yang bukan warisan orang tua, tapi warisan dari keberanian saya sendiri. Dan saya tersenyum. Karena saya tahu, rumah terbaik bukan yang paling besar atau paling mewah. Rumah terbaik adalah rumah yang didapat dengan cara yang halal, yang dihuni dengan hati yang tenang, dan yang penuh dengan cinta keluarga yang tulus. Ini adalah rumah saya. Ini adalah kehidupan saya. Sederhana, tapi penuh berkah. Dan saya bersyukur untuk semuanya.